semuanya, balik lagi di Mantap Manajemen Talk and Podcast. Kali ini sama aku Maharani Putri yang akan memandu acara podcast kali ini ya teman-teman. Oh ya, sebelum itu aku mau kenalin kalian narsum kita yang spesial hari ini, yaitu Halo semuanya, saya Ahmad Maulana dan saya akrab disapa Lana dari Manajemen Angkatan 2022. Oke, jadi gimana nih Kang Lana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik dan luar biasa pokoknya akhir-akhir ini ya Kak. Aku dengar-dengar ya, kamu tuh lagi ngerjain suatu project ya? Ya bisa dibilang project ya, karena ini bentuknya kayak program gitu sih dari pemerintah, kebetulan lagi ikutan seperti itu gitu. Nah, boleh nggak project apa yang lagi kamu kerjakan dan itu tuh ngapain aja sih? Projectnya itu aku sekarang lagi ikutan program dari pemerintah namanya itu P2MW Kak. Nama P2M itu nama P2M itu artinya Program Pembinaan Mahasiswa Merdeka gitu. Jadi di sana kita tuh kayak bikin satu produk dan kembangin gitu. Dan poin plusnya di programnya kita dapat pendanaan yang emang lumayan juga buat ngembangin satu produk ini gitu. Oh, jadi kayak kamu munculin ide tentang produk tersebut dan kamu harus kembangin gitu ya, dan itu didanain. Berarti gak ada uang dari kamu spesial pun? Sebenarnya ada kayak dua tahapan mungkin ya, atau dua perbedaan dari produk yang kita ajukan gitu. Yang pertama itu ada yang mula gitu ya, bisnis mula. Maksudnya emang benar-benar kita tuh merintis dari awal, bikin proposal ngajuin. Ada juga yang berkembang. Jadi misalnya mahasiswa yang punya produk di ikutan program P2MW ini, nah nanti berarti itu masuk kategori produk berkembang kayak itu, beda. Dan juga skala pendanaan yang dia dapatkan juga nominalnya itu berbeda ya, tergantung dari kebutuhannya gitu kan. Oh, berarti kayak di sini tuh ya pemerintah tuh benar-benar membantu mahasiswa yang mempunyai ide dalam berwirausaha gitu ya? Ya kurang lebih gitu. Emang tujuannya itu kan program pengembangan mahasiswa wirausaha. Jadi tujuannya untuk mengembangkan bibit-bibit unggul ya mahasiswa gitu yang punya usaha-usaha atau menciptakan pengusaha-pengusahawan gitu, UMKM. Ya tujuan dari program itu seperti itu sih Kak, yang saya tangkap gitu ya. Kalau boleh tahu tuh, untuk ikutin program itu ada syaratnya nggak sih? Jelas ada ya tentunya syaratnya. Saya boleh cerita dulu nggak sih kayak awal mulanya gitu ya? Boleh. Soalnya kan ini masih nyambung gitu ya. Boleh banget. Ke persyaratan gitu. Awalnya itu saya ikut program pelajar ya, sebelum program Kewirausahaan Merdeka Kewirausahaan Pengembangan ini P2MW ini. Saya ikutan pertukaran pelajar ke Bali. Nah di sana ada kayak semacam expo gitu ya, yang usaha-usaha expo. Nah itu tuh P2MW, mereka tuh expo di tempat aku pertukaran pelajar di universitas aku. Dan kebetulan di sana ada anak Universitas Islam Bandung yang ngirimin perwakilan di expo itu ke Bali waktu itu ya. Ya dari sana aku kenal lah, namanya itu satu direktur Kopmanya, kebetulan namanya Teh Zakia. Di sana aku kayak ngobrol sharing, terus aku nggak sengaja ngomong kayak, Teh semoga aku nanti bisa ikutan program ini ya. Aku kayak basa-basi gitu loh. Terus tiba-tiba oh iya boleh lah, nanti kita sharing aja habis kegiatan ini katanya. Nah gitu awal mulanya. Berarti awal mulanya kamu tertarik gara-gara terinspirasi gitu ya? Nah benar, terinspirasi. Jadi dari program pertukaran pelajar menemukan aku ke banyak hal, salah satunya tuh P2MW ini, program pengembangan wirausaha ini gitu. Nah habis itu tadi kan persyaratan ya, habis aku tertarik beres pertukaran pelajar, aku nanya kan ya ke Teh Zakia sharing, Teh apa aja sih yang harus aku siapin gitu buat ikutan program ini. Terus katanya ya minimal kamu punya kelompok dan punya konsep bisnis kayak gitu awalnya. Oke, dari sana aku mulailah nyari teman-teman yang menurut aku tuh bisa suportif gitu, bisa bantu aku buat ikutan program ini gitu. Kayak kita ya modal nekat lah ibaratnya. Awalnya aku nyari teman-teman yang dari teman SMA aku, ada yang aku aja.
prodi pun ada gitu, bahkan yang lintas jurusan pun aku ajak kayak gitu. Habis itu kita kumpul di sana, baru aku minta bimbingan ke Teh Zakia, sharing kayak gitu, kayak ini gimana baiknya, terus apa aja harus kita siapin. Terus katanya ketika udah kekumpul kelompoknya, kita tentuin bisnis apa yang bisa kita ajukan dan kembangkan kayak gitu. Itu pertama harus punya ide bisnis atau udah punya bisnis kayak gitu. Habis itu ide bisnis dan bisnisnya itu kita buat proposalnya, kayak proposal pengajuan dananya ya kan, karena kan tujuan ini ya supaya kita tuh dapat pendanaan buat pengembangan bisnisnya gitu, pengembangan produknya kayak gitu. Secara detail ya. Yap, kayak gitu, kayak ya mungkin buat anak-anak mahasiswa kayaknya udah ada sih beberapa yang pernah kerjain proposal bisnis kayak gitu ya. Iya. Cuman kan ini targetnya untuk direalisasikan karena kan mendapatkan dana hibah kayak gitu. Itulah, jadi selain dari punya anggota, nanti itu ada isi proposalnya juga, nanti di sana ada detailnya ya di peraturan itu, misalnya kayak laporan keuangannya gimana, produknya gimana, target konsumennya gimana, analisis SWOT-nya gimana dan sebagainya gitu. Itu benar-benar harus diperhatiin gitu. Berarti ya Kak, ini tuh kayak kurang lebih tuh kayak matkul yang ada di manajemen ya, KWU ya. Nah, matkul kewirausahaan bener. Jadi menurut aku ini tuh kayak kesempatan, kayak jalan gitu lah ya. Matkul KWU itu kan kita tugasnya bikin proposal bisnis kayak ya, Iya, proposal betul. usaha. Nah, itu tuh poin plus menurut aku ketika kita tuh bener-bener ngejain si project dari matkul KWU ini, itu bisa aja disalurkan ke program P2M ini tahap selanjutnya, dapat pendanaan dan direalisasikan menjadi bisnis nyata kayak gitu. Selaras menurut aku. Berarti kayak ya karena kita udah dari awal tuh udah diajarin basicnya. Nah, di P2MW ini tuh berarti kita diajarin buat menjalaninya itu secara lapangan, apa yang terjadi ketika kita melakukan atau membangun usaha itu ya. Iya, betul sekali. Jadi memang di P2M itu kita tuh emang berlatih secara lapangan sih gimana si produk itu terbentuk, awalnya direncanakan, terbentuk, dijual dan dievaluasi dan dikembangkan lagi gitu, dikemas menjadi lebih rapi, yang nantinya tuh goalsnya tuh kita tuh bakal expo kewirausahaan itu berkumpul semua yang ikut P2MW dalam satu tempat di sana buat kayak jual belinya mungkin atau bertemu sama yang lain gitu kan. Kalau kemarin tuh expo-nya tuh di ini ya, kayak ini Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia gitu, nggak salah nama panjangnya. Kayak kemarin kan kayak ini expo-nya itu yang P2M ini di Bali, di tempat aku PMM waktu itu di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah kalau sekarang itu di Sulawesi target akhirnya. Ih, jauh banget. Iya, jadi kayak sambil jalan-jalan gitu kan. Dan kalau boleh tahu itu juga didanain nggak buat ke Sulawesi itu? Jelas didanain. Aku sharing ya, kayak transportasi, biaya penginapan, makannya, dan juga ada uang sakunya. Itu kayak wah banget lah program ini. Menurut aku emang benar-benar kesempatan yang banyak banget benefitnya gitu. Berarti kayak ya buat teman-teman juga gitu ya yang mau ikutin P2MW ini tuh nggak ada rugi sama sekali. Betul sekali. Kayak kalau kata dosen aku gitu pernah bilang, ikutin aja dulu. Kalau gagal ya udah nggak apa-apa. Itu namanya pelajaran dari gagal itu. Nah, gitu. that's right. Ya, benar. Makanya aku juga kan ini sebenarnya kayak gak expect banget ya ini tuh bisa lolos ya, karena kita pun jujur nggak punya basic di bidang bisnis. Yang kelompok aku itu kayak modal nekat aja bikin proposal, pengajuan, dan itu fun fact-nya pas lagi kita pengajuan si proposal itu kita benar-benar mepet deadline dan ketolak sama Kaprodi, nggak tahu bagian yang ngurus si proposalnya gitu, katanya kayak nggak diterima gitu awalnya. Kita kan sempet kayak pesimis gitu ya, gimana dan sebagainya. Nah untungnya waktu itu pembimbing kita Bu Dewi itu kayak ngobrol lagi sama pihaknya, gimana akhirnya lolos lah. Nah udah lolos gitu kan, kita tuh kayak itu juga belum perfect sempurna si proposal tuh, mungkin sekitar 70-80% lah ya beresnya. Habis itu pas pengajuan tiba-tiba pengumuman ada nama produk kita, ternyata kita berhasil lolos ikutan ini kayak gitu. Jadi kayak modal nekat aja dulu, ikutan aja dulu, tiba-tiba kayak
ya mengalir gitu. Berarti jangan takut gitu ya. Iya. Awali semua dengan keyakinan dan juga keberanian. Nah, Karena semua itu bakalan ngebawa kalian ke kesuksesan gitu guys. iya, soalnya zaman sekarang tuh mahasiswa banyak takutnya loh. Betul. Aku ngajak teman-teman aku kayak, hai ikutan ini, katanya kayak aku nggak punya pengalaman, aku nggak tahu harus gimana dan sebagainya, nggak punya teman. Padahal dengan kita kayak modal berani aja dan mau mencari tahu informasinya, itu udah benar-benar jadi modal yang menurut aku tuh cukup gitu. Karena dari kita mau buat maju, mau buat mencari tahu, kita bakal ketemu teman baru, dapat pengalaman baru dan sebagainya ya kan, jelas kayak gitu. Betul. Itulah yang aku dapat dari P2M ini. Aku dapat teman-teman dari banyak universitas, dari banyak prodi juga gitu Kak. Ya berarti benefitnya tuh banyak banget ya, kayak apalagi buat anak-anak muda sekarang gitu, apalagi buat Gen Z yang banyak gak mau mulainya lah gitu. Tapi kalau misalnya mereka jadi bahan juga kadang mereka tuh merasa agak gimana gitu. Jadi P2MO ini tuh emang udah paling pasti buat kita mahasiswa, apalagi mahasiswa manajemen gitu. Iya betul. Sebagai orang-orang yang mempunyai jiwa bisnis. Iya. Oh kok, terus dari tadi juga ya, karena kan selalu notice soal produk nih. Nah ya. Produk apa tuh kalau boleh tahu? Oke, produknya itu kita minuman herbal yang kita ajukan ini. Cuman kebetulan awalnya itu sebenarnya bukan minuman herbal yang akan diajuin, yaitu awalnya kita pengen bikin satu apa sih namanya, kayak dari buah-buahan kita olah jadi sebuah kertas. Jadi itu kita tuh pengen jadi produsen buat usaha-usaha yang modalnya tuh kertas, awalnya seperti itu. Cuman pas kita rinciin dan ternyata butuh modal yang besar banget, kayak mesin-mesinnya dan sebagainya. Ditambah waktu yang mepet juga, akhirnya kita cari alternatif baru. Nah kebetulan di sana salah satu anggota kita yang sekarang tuh jadi ketua kelompok di kelompok aku ya, dia itu pernah punya bisnis, cuman waktu itu belum berjalan baik lah ibaratnya. Akhirnya kita coba uli dan kita setuju buat angkat ini menjadi produk P2M kita gitu. Namanya itu dari kombucha. Itu tuh kayak minuman herbal dari fragmentasi teh kayak gitu. Jadi teh difragmentasiin jadi minuman herbal kayak gitu. Dan bahan dasarnya berarti kombucha itu ya? Iya, jadi kayak teh difragmentasiin jadi kayak ada apa sih, Scooby gitu ya kan? Iya. Ya itu dari kombucha itu. Setahu aku ya, yang pernah aku dengar ya soal kombucha ini, itu kan punya banyak manfaat ya. Iya. Salah satunya adalah kalau kalian perempuan yang mau diet, itu tuh bagus. Iya, emang. Berarti produk kalian tuh benar-benar bermanfaat ya buat orang. Segi manfaat pasti kita harus perhatiin, bermanfaat banget sih. Cuman di sini kan ibaratnya kombucha itu nggak cuma kita doang ya yang ngusulin, dan juga proposal kita ajuin tuh harus punya uniknya gitu ya dibanding dengan kombucha yang lainnya. Nah entah itu dari segi packagingnya, rasanya dan sebagainya, itulah yang saat itu kita tuangin dalam proposal itu. Misalnya kayak packaging yang unik atau ramah lingkungan, habis itu kayak varian rasanya. Terus ada nanti tuh kita sekarang lagi ada rencana buat uji lab dulu, buat si takaran komposisinya tuh pas. Mungkin ibaratnya kayak Yakult ya, walaupun itu tuh agak asam-asam gitu, tapi kayak pas gitu di lidah. Nah itu yang kita targetkan supaya kedepannya itu kita berharap si produk ini tuh bisa masuk ke pasar modern gitu, kayak Alfamart, Indomart dan yang lainnya gitu. Aku sebagai temannya Kalana juga ya, mendukung banget ya, semoga projectnya tuh berhasil gitu. Amin. Dan kalau boleh tahu juga ya, si uji lab tadi yang sempat dinotis itu tuh dapat biaya juga nggak sih? Nah itu dia, kan kita ngajuin proposal ya. Nah di proposal itu ada anggaran biaya yang tujuannya tuh buat mengembangkan usaha kita, mulai dari segi pembuatan produknya, misalnya kayak buat bikin produk itu tuh berapa, misalnya buat kayak perizinan kayak sertifikat halal dan sebagainya, entah juga dari pemasarannya dan lain sebagainya. Nah kalau ini salah satunya tuh uji lab juga, kita masukin dana buat uji lab itu gitu. Jadi emang kebutuhan buat menjadi satu produk ini itu kita masukkan ke dalam proposal ya gitu. Cuman ada beberapa yang emang dinotis sama pemerintah pusat atau yang mengelola P2MW, ada beberapa kebutuhan yang nggak bisa dimasukin kayak gitu. Misalnya kayak
kebutuhan pribadi gitu kayak HP, internet kayak gitu kan iya. nggak bisa. Jadi emang benar-benar pure buat produknya gitu, buat ngembangin produk. Buat Jadi masuk. ngembangin produk aja gitu. Iya, betul sekali. Tapi itu berarti itu balik lagi gitu. Kalau kita takut gak punya modal, ya bakal dimodali. Iya, bakal dimodalin karena emang tujuannya itu pemerintah itu P2M itu buat supaya teman-teman yang punya apa sih kayak benih-benih atau ide-ide usaha itu benar-benar dikembangkan dan direalisasikan. Karena menurut aku program kewirausahaan itu atau program pengembangan bisnis itu nggak cuma P2M ya. Setelah aku masuk ke P2M itu ternyata banyak banget sih program-program yang serupa kayak gitu. Seperti contohnya kayak PKM, program kreativitas mahasiswa. Itu juga ada bidang kewirausahaan ya kan. Kreativitas mahasiswa itu ada banyak ya objek-objeknya gitu kayak pengembangan apa sih penelitian gitu mengabdi masyarakat. Ada juga kayak kewirausahaan merdeka itu dari sama kayak itu dari MBKM ya sama kayak PMM cuman fokusnya ke di bidang kewirausahaan gitu. Misalnya P2M. Jadi kayak banyak banget sih sekarang kesempatan buat kita tuh pengen jadi kewirausahaan gitu, pengen jadi usaha gitu, seorang entrepreneur itu kayak banyak banget sih peluangnya. So you don't need to worry to join P2MW. That's right. Oke. Tadi kan berarti udah dinotis ya persamaan antara MBKM dan juga PKM dan juga ada perbedaannya juga. Yeah. Ada nggak sih secara detail lagi gitu buat teman-teman yang bingung, aku ikut PKM atau MBKM atau P2MW ini ya misalnya. Nah, kalau misalnya mereka kayak lebih condong ke P2M tapi mereka lagu nih, kalian tuh bakalan ngejelasin kayak gimana sih gitu? Oke. Kalau dari aku pribadi yang orangnya itu suka coba-coba, tentunya semuanya itu layak buat diikutin ya karena semuanya pasti punya benefit tersendiri. Cuman nanti bagusnya ketika kita punya tujuan itu kita selaraskan dengan program-program. Maka dari itu awalnya itu aku tuh kalau misalnya dari pengalaman aku sendiri ya buat nentuin apa sih cocoknya kemana aja ya kan tadi pertanyaan seperti itu. Ya awalnya bagusnya kita punya tujuannya apa nih kan kalau saya tujuannya emang saya tuh pengen punya usaha sendiri gitu ketika sebelum lulus. Jadi abis lulus tuh aku nggak bingung mau ngapain lagi. Nah, kok bagusnya gitu ya kita udah punya tujuan sendiri. Nah poin yang lainnya, program yang lain pun bagus karena punya benefit sendiri. Cuman setiap program tuh punya persyaratannya masing-masing kayak gitu. Misalnya kalau P2MW itu kita nggak dibatasi semester berapa kayak gitu. Beda halnya kayak kewirausahaan merdeka dari MBKM itu kan ada batas semesternya ya kan. Betul. Dan juga ada persyaratan juga dari universitasnya. Kayak PKM pun ada persyaratan sendiri gitu. Maka dari itu zaman sekarang yang paling penting menurut aku selain dari kita melihat sisi benefitnya karena semua pun pasti berbenefit dan setiap benefit yang kita ambil itu pasti bakal membawa kita ke kesempatan atau peluang-peluang yang lainnya. Nah, maka dari itu yang penting sekarang kita pahami dan harus kuasai pegang itu adalah informasi. Nah, kayak gitu. Kita harus tahu setiap informasi dari setiap programnya itu apa aja, dari persyaratannya, bagaimana kita ngelakuinnya, atau pasca lulusnya apa, atau pas pengembangannya, atau pas mengikuti program itu gimana. Itu informasi penting banget, ya. Cuman sayangnya mahasiswa zaman sekarang, bahkan orang-orang zaman sekarang tuh literasinya rendah mereka. Betul. Lalu kayak mereka tuh padahal tinggal searching ya di Instagram, mungkin di Google kayak gitu, langsung dapat informasi, langsung dapat. Cuman mereka kayak males kayak searching. ada beberapa teman aku ya, mereka tuh kayak aku ajakin nggak pada mau ya. Cuman pas aku ikutan berhasil, mereka baru pada nanyain. Dan di sisi lain bahkan mereka tuh ada yang nggak tahu, loh kamu ikutan program ini, itu program apa nih ya? Kataku kayak di universitas lain udah banyak loh kayak gini, jangan sampai kayak kita tuh gak aware terhadap hal ini loh. Padahal kayak ya program kampus merdeka itu kesempatan yang paling bagus ya buat mahasiswa zaman sekarang gitu, kayak dari segi pengalaman, dari segi relasi kita semua tuh dapat gitu. Tapi ya itu banyak juga sih dari mahasiswa yang kayak males baca gitu. Padahal tuh kayak di FYP TikTok itu udah ada informasi udah ada. Di Twitter sempat trending. Jadi kayak ya kita sebagai sebagai mahasiswa itu berarti harus mencari informasi sedalam-dalamnya. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang menjadi generasi baru yang akan meneruskan
pemimpin-pemimpin kita. Nah, Jadi kalau kita kekurangan informasi, ya kita bakalan buntu. Sayangnya kayak zaman sekarang tuh teman-teman aku khususnya banyak juga mungkin orang di luar sana yang kayak mereka tuh pengen instan kayak gitu. Mungkin emang karena kita lahir di era digitalisasi, era ya maksudnya hal-hal instan itu bisa terjadi, cuman kita jadi nggak menghargai proses gitu. Sayangnya di sana. Maka dari itu saya pengen ngingetin ke teman-teman gitu, ketika kalian punya tujuan pengen menjadi seseorang yang emang mencapai cita-citanya, jangan apa sih namanya kayak jangan bermasalah-masalah. Oke, malas, cuman tetap berproses gitu, seenggaknya berproses kayak nyari informasi, kayak langkah lah step by step gitu. If you try hard, you will get the work. Nah, ya, I think so ya. Yes. Mungkin balik lagi ya ke P2MW ini ya. Udah nemuin hambatan belum sih? Hambatan ya mungkin kalau hambatan berhubung sekarang itu kita masih di waktu kuliah, maksudnya kan P2MW ini dia tuh kayak memberikan kompensasi SKS gitu, ada konversi SKS. Jadi kita ketika mengikuti program ini ada sekitar 6 SKS yang kita tuh luang di sana dan bisa kita alih fungsikan untuk fokus ke program P2MW ini. Nah, berhubung itu konversi SKS-nya untuk semester depan, jadi semester sekarang kan enggak, dan juga emang lagi padat-padatnya. Nah, hambatannya tuh sekarang tuh kayak kita tuh masih susah buat menyinkronkan jadwal gitu, buat lakuin kayak tupoksi yang kita dapetin di kelompok itu sih yang susah hambatannya. Kayak sekedar meet pun gitu ya, kayak ngebahas sesuatu pun kita harus benar-benar kayak ngeluangin waktunya tuh benar-benar gitu dikorban. Soalnya kan yang ikutan ini kita tuh nggak cuman aktivitasnya nggak P2MW doang kan ya, selain perkuliahan, tugas-tugas, ada juga mungkin yang organisasi dari teman-teman tuh dan yang lainnya, itu kayak menyingkronkan waktu buat sekarang tuh hambatan yang menurut aku lumayan jadi PR juga gitu. Ya, berarti kan tuh kalian jadi jarang ketemu ya? Yap. Pernah nggak sih kayak ada miskomunikasi antar anggota? Jelas sih pernah ya. Walaupun seinstan apapun kita sekarang mengirimkan pesan ya, tetap aja miskomunikasi itu suka ada gitu. Maka dari itu kita di awal langsung kayak ngobrolin aja gimana buat kedepannya. Misalnya kayak kita langsung konsep buat garis besarnya tuh apa aja, bikin action plan-nya gitu. Misalnya 1 minggu, 1 bulan sekarang tuh ngapain aja, per minggunya ngapain aja, per harinya ngapain aja, supaya ketika pelaksanaannya tuh ketika emang ada yang miss nggak terlalu jauh lah gitu minimal, dan bisa diantisipasi gitu. Oke, jadi kayak ya paling tidak apa yang kalian udah kerjain itu 90% ya, missnya 10%. Nah, itu meminimalisirkan. Jadi kayak di awal tuh emang harus banyak komunikasi ketika ada kesempatan. Karena kan emang awal tuh kan ada pertemuan dulu ya kan, sebelum kita benar-benar start the progress kayak gitu, benar-benar ada pertemuan. Nah, di sana kita kayak komunikasi gimana ke depannya nih, dan buat hambatan ini misalnya apa, kita gimana cara antisipasinya, itu udah di awal udah diomongin. Cuman bagaimanapun kita berencana ya tetap ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa, pasti ada aja kesalahan yang mereka perbuat atau hal yang mereka lupakan kayak gitu. Betul, jadi kayak intinya komunikasi adalah kunci. Yap, komunikasi adalah kunci. Kalian punya nggak sih kayak punya apa ya namanya, punya tips and trick gak supaya lolos di P2MW ini? Oke. Kalau tips and trick ini based my experience aja ya. Yes. Aku kayak emang ini tuh udah teruji dari diriku ya, yang emang nggak punya experience lebih di bidang proposal bisnis ya, karena kan matkul KWU pun baru sekarang, dan aku ngajuin proposal bisnis tuh sebelum ngambil matkul KWU kayak gitu. Iya. Jadi ini tips buat teman-teman yang emang merasa nggak punya bidang di sana, nggak punya passion ataupun experience. Menurut aku kayak awalnya kita harus punya rasa ingin tahu yang lebih ya, kayak proaktif lah gitu, nyari informasi. Pertama nyari informasi, habis itu jangan lupa kayak sharing ke teman-teman. Nah, udah sharing dan sebagainya. Nah, di sini kunci utamanya tuh di awal buat lolos pendanaan itu di proposalnya sih yang penting, kan emang dilihat lolos enggaknya itu kan dari proposal. Iya. Nah, di proposalnya kita harus benar-benar sering cross check gitu ke pembimbing, misalnya nanti udah ada pembimbingnya atau teman-teman yang udah ngikutinnya kayak gitu. Kayak kita tuh harus benar-benar jemput bola kayak gitu, terus dievaluasi, karena waktu itu walaupun kita emang
kurang persiapan itu misalnya kayak bisa dikatakan 80%, cuman kita benar-benar kayak nanya-nanya gitu ke teman-teman atau ke kakak tingkat yang kemarin tuh udah ngelakuin atau ngelaksanain program ini, kayak nanya-nanya, sharing-sharing ke dosen-dosen pun sharing. Nah itu menurut aku kayak tipsnya tuh kalian harus benar-benar nyari tahu informasinya, sering sharing, di cross check lagi gimana nya, siapa tahu ada saran dan tambahan. Itu merupakan poin plus banget yang kita tuh punya peluang besar di sana kayak itu. Semuanya tuh punya peluang yang sama rata menurut aku di hal itu. Dan hal tips and trick yang barusan kalian sebutin itu sebenarnya itu adalah menjadi salah satu kekurangan dari mahasiswa sekarang. Iya, sayang sekali ya. Jadi menurutku ya, orang yang ikut P2MW, orang yang ikut MBKM gitu, apalagi kayak P2MW ini punya amanah uang yang besar dari pemerintah, dan berharap bahwa kita para Gen Z, para pemuda ini tuh mempunyai minat di bidang usaha gitu. Tapi ya karena kekurangan itu sebenarnya jadinya agak gimana gitu. Iya, tapi ya aku salut sih sama kalian gitu, kayak aku tuh pengen nyoba ya, tapi itu balik lagi karena aku nggak punya teman yang buat bisa diajak. Oke. Sebenarnya aku juga ini nggak sepenuhnya itu aku di satu kelompok tuh kenal sama semuanya. Kita tuh benar yang kayak kamu minat, oke ayo gitu. Kamu minat walaupun nggak kenal gitu. Jadi kayak gambling aja ya. Iya, join gitu. Join. Yang penting kita punya satu kesamaan, satu tujuan. Nah, di sana baru kita samain persepsi kita dan sebagainya. Cuman emang kayak ada tantangannya, kayak gimana cara kita misalnya kayak nggak kurang suka sikapnya lah, sifat dan sebagainya. Nah, itu bisa diobrolin di awal buat kayak make sure lagi nih orang-orangnya. Cuman di awal ketika kita ngerasa kayak sendirian dan gak punya partner, hal yang aku lakuin seenggaknya kita punya tujuan yang sama. Jadi ketika menghadapi satu perbedaan dalam persepsi ataupun konsep dan sebagainya, kita tetap kembali lagi ke arah tujuan itu kayak gitu. Kita masih bisa nurunin egonya gitu. Oke. Pengalaman berkesan ya, kalau saya dari segi tantangannya kan udah ada gitu ya. Jarang ketemu, sulit untuk menyesuaikan waktu. Terus kayak ya tadi tipsnya juga, berarti pengalaman harus selalu sharing ke dosen, ke siapapun itu gitu. Nah, berarti apa yang paling berkesan gitu dari semua yang udah Kak Ana lakuin? Yang paling berkesan bagi saya ya, mungkin karena saya juga belum tuntas ngelakuin programnya ya, mungkin bakal ada lagi pengalaman berkesan lainnya yang benar-benar lebih berkesan bagi aku ketika program ini terselesaikan, karena aku baru. Cuma sejauh ini yang menurut aku ini tuh berkesan adalah aku bisa berkumpul di orang-orang hebat sih. Jadi ketika aku awal mulai ikutan P2MW kan berkumpul ya, kayak berkumpul sama dekan misalnya dan dosen-dosen yang lainnya. Di sana saya berkumpul atau bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang emang sama-sama punya background yang emang menurut aku mereka tuh kayak berusaha lebih daripada mahasiswa yang lainnya, dan dosen-dosennya pun kayak menghargai kita, mengapresiasi dan benar-benar naruh harapan kayak gitu. Jadi ketika aku udah kayak dipercaya sama orang lain dan punya value yang diberikan kepada aku, itu merupakan menurut aku kayak kesan yang mendalam bagi aku, supaya aku tuh kedepannya bisa lebih lagi lah itunya, nggak cuma sendiri tapi lebihnya tuh ngajak teman-teman yang lainnya pun untuk merasakan hal yang aku rasakan saat itu bersama gitu. Kesan-kesan yang wah banget sih menurut aku. Itu kesan-kesan yang menyentuh hatinya Kak Lana banget ya, dari cara menjelaskannya tuh rasa tersentuh banget gitu ya. Oke. Mungkin kita langsung ke closing statement nih. Oke, closing statement. Mau dari aku dulu atau dari Kak Lana? Boleh dari aku dulu mungkin ya. Boleh. Dari aku mungkin intinya udah beberapa hal yang aku notice juga sebelumnya udah aku kasih tahu bahwa buat teman-teman semuanya dan juga aku pribadi kedepannya jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada ya kayak gitu. Jangan terlalu khawatir kayak gitu. Jangan terlalu mikirin resiko. Maksudnya resiko perlu dipikirin ya. Cuman kalau terlalu dipikirin itu terlalu beresiko gitu. Jadi kayak terus aja tapi tetap dengan persiapan dan informasi yang ada gitu. Karena zaman sekarang tuh informasi sangat mudah didapatkan, tapi sayangnya sangat sulit untuk bisa seseorang itu mengolah informasi dengan bijak dan benar itu sayangnya gitu. Maka dari itu gunakan setiap kesempatan yang ada dan optimalkan apa yang kalian punya. Karena kalau kalian nggak mulai dari sekarang, kalian nggak bakal pernah memulainya. Itu aja. Kalau dari aku,
Ya buat teman-teman semua jangan pernah takut buat mencoba hal baru. Meskipun kalian nggak pernah melakukan hal tersebut, kalian nggak pernah punya pengalaman itu gitu ya. Gak apa-apa, lakuin aja, just do it what you want gitu. Dan sama kayak kata Kalana gitu, setiap ada kesempatan gas aja, terobos, cobain gitu. Karena kita sebagai anak muda di umur 20 tahunan itu adalah masa-masanya untuk mencari jati diri sesungguhnya gitu, mencari banyak pengalaman yang bermanfaat. Dan salah satu kesempatan untuk mencari pengalaman itu ada di P2MW ini, teman-teman. Betul sekali. Itu dia, golden time-nya itu sekarang lah, teman-teman. It's your time to shine, teman-teman semua. Ya, mungkin itu sih. Ya mungkin itu ya, makasih ya Kalana yang udah share experience-nya tentang P2MW ini. Ya. Jujur aku juga jadi pengen sih. Kayak gas aja lah nanti. Kayaknya semester depan ya. Mari kita sharing semester depan. Ya. Jadi mohon bantuannya juga ya kalau aku jadi. Siap, aku sangat senang banget ketika ada teman-teman yang pengen berproses bersama ini ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja podcast mantap kali ini bersama Kalana yang udah sharing session tentang P2MW ini. Makasih ya Kalana. Sama-sama. Ya semoga teman-teman semua yang mendengarkan dan menonton podcast ini bisa merasa termotivasi untuk mengikuti P2MW ini. Oh ya, jangan lupa buat follow semua sosial media Himpunan Mahasiswa Universitas Islam Bandung. Dan juga see you next time di next periode, karena ini akan menjadi last podcast dari Himpunan Mahasiswa Manajemen periode 2023-2024. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.